Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Kurniawan, NIM 5020213111. Di sini saya ingin membahas bab 6 tentang pemberdayaan Mahkamah Agung dalam peningkatan fungsinya, yaitu salah satu tugas mata kuliah Kapsul Hukum Pidana kelas A, dosen pengajar Bapak Dr. Hasanal Mulkan, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang pertama, kajian aspek sistem peradilan pidana. Penegakan hukum yang ideal harus bisa memenuhi 3 nilai dasar dari hukum, yaitu nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, baik dalam tatanan teoritis maupun praktis. Ketiga nilai dasar tersebut tidak mudah untuk diwujudkan secara serasi. Pemenuhan nilai kepastian hukum terkadang harus mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan. Demikian pula pemenuhan nilai keadilan dan kemanfaatan di satu sisi. Pada sisi yang lain, akan berakibat dikorbankannya nilai kepastian hukum. Dalam literatur, penegakan hukum pidana melalui pendekatan sistem, dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Secara umum, sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap, dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Proses tersebut bekerja secara beruntun, artinya tahap yang satu tidak boleh melompati tahap yang lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga merupakan subsistem yang saling berhubungan dan saling memengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama. Adapun beberapa model peradilan pidana, dalam literatur dikenal beberapa model peradilan pidana. Menurut Herbert L. Packer di Amerika Serikat, berkembang beberapa model penyelenggaraan peradilan pidana. Perlu dijelaskan bahwa penggunaan model di sini bukanlah sesuatu yang tampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut oleh suatu negara, akan tetapi merupakan suatu sistem yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktik peradilan pidana di berbagai negara. Berdasarkan pengamatannya, penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat mengenal 2 model dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Two model of the criminal process, yaitu due process model dan crime control model. Kedua model di atas dilandasi oleh adversary model, model perlawanan, yang memiliki ciri-ciri A. Prosedur peradilan harus merupakan suatu disputes atau combating proceeding antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan. Yang B. Judge as umpire, dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam pertempuran atau fight dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Yang C. Tujuan utama proses peradilan pidana adalah menyelesaikan sengketa yang timbul disebabkan terjadinya kejahatan. Yang D. Para pihak atau kontestan memiliki fungsi yang otonom dan jelas. Akibat sering terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, maka muncul model yang kedua, yang disebut dengan due process model. Di dalam due process model muncul nilai-nilai baru yang sebelumnya kurang diperhatikan, yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Proses kriminal harus dapat dikendalikan agar dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari sifat otoriter dalam rangka mencapai maksimum efisiensi. Di dalam model ini berlaku asas yang sangat penting, yaitu asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Kita masuk materi yang ketiga, yaitu reformasi hukum kekuasaan kehakiman. Seperti diketahui, dinamika hukum di Indonesia sebelum reformasi hukum yang ditandai oleh sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif judisial hanya terdiri atas badan-badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga Mahkamah Agung sesuai dengan prinsip independence of judiciary diakui bersifat mandiri dan dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah. Prinsip kemerdekaan hakim selain diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman juga tercantum dalam penjelasan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang diungkapkan dalam R. Subekti, hal yang perlu diperhatikan dalam kekuasaan kehakiman dan hubungannya dengan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi adalah kebebasan hakim.
yang menjadi sendi peradilan yang baik, tidak saja dalam hal larangan untuk memengaruhi kekuasaan lembaga peradilan oleh kekuasaan lain di luar kekuasaan lembaga pengadilan, tetapi Mahkamah Agung juga dilarang campur tangan terhadap atau memengaruhi suatu peradilan di bawahnya yang sedang memeriksa atau memutus suatu perkara. Kekuasaan kehakiman sebelum reformasi atau sebelum amandemen Undang-Undang 1945. Yang ada dalam Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak dikenal istilah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, melainkan hanya tercantum dalam penjelasan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesatuan kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan tegas mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen. Pelaku kekuasaan kehakiman hanya berada pada Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan yang ada di bawahnya. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14. Kekuasaan kehakiman setelah reformasi atau setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kekuasaan kehakiman yang merdeka telah tercantum dalam pasal 24 ayat 1 batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dan tercantum juga dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang B, pelaku kekuasaan kehakiman berada pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Adapun tugas dan wewenang Mahkamah Agung, yang pertama, memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Pasal 20 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang kedua, memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Yang ketiga, memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Yang keempat, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pasal 31A ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Junto Pasal 20 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang kelima, meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Yang ketujuh, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang kedelapan, memberi pertimbangan hukum atas permohonan grasi dan rehabilitas. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Yang kesembilan, melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Junto Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang ke-10, melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim. Pasal 32A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Yang ke-11, mengawasi pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
Baiklah, itulah tadi materi yang telah saya jelaskan mengenai pemberdayaan Mahkamah Agung dalam peningkatan fungsinya. Sekian video dari saya, semoga dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.